Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu. Ibadah malam ini mengingatkan kita tentang perkabungan, pertobatan, dan kesediaan merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus menuju pada hari raya Paskah atau kebangkitan Kristus. Kiranya melalui ibadah Rabu Abu malam ini, kehidupan iman kita makin disegarkan dan dikuatkan. Untuk memulai ibadah hari Rabu hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Tertunduk Kepalamu dari PPR 1 nomor 39. Fotum dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Kami persilakan. Ibadah Rabu Abu pada malam hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pengantar pada malam hari ini diambil dari Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Waktunya telah genap
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Antonia yang memimpin ibadah pada malam hari ini. Silakan Antonia. Terima kasih Pak Edi. Kita akan melihat warta jemaat dalam bentuk cuplikan video. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Bawalah Aku Dekat Salib dari PPR 2 nomor 358. Sucikan hati
Iya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur. Engkau sungguh memberkati kami dan menolong kami. Hampir setahun kami mengalami hal yang sama, yaitu pandemi virus corona. Tetapi kami sadar dan kami mengerti betapa Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Firman-Mu boleh menjadikan bekal bagi setiap kami, jadi pertolongan bagi setiap kami, sekaligus mengerti akan rencana Tuhan bagi setiap kami. Pimpin kami semua, agar kami menerima firman-Mu ini dengan kesungguhan hati yang daripada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu firman Tuhan, berhenti dan berbalik. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 10. Jadi seluruh pasal dari pasal 3 dari Yunus ini. Saya akan membacakan untuk kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan yang dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Yunus mungkin tidak asing bagi kita yang sudah sejak kecil atau remaja menjadi Kristen. Yunus seorang tokoh yang istimewa. Dia dipilih oleh Tuhan untuk berangkat ke Niniwe dan mengatakan bahwasannya, mengabarkan bahwasannya mereka perlu bertobat. Tetapi di dalam panggilan dan apa yang dilakukan oleh Yunus, Yunus menolak untuk datang ke Niniwe. Ia memilih jalan lain. Dan kemudian secara singkat dia berangkat sesuai dengan keinginan dia sendiri. Dan kita mengerti berikutnya,
Di kapal ketika dia menuju tempat lain, Tuhan menangkapnya. Akhirnya dia dibuang ke laut. Dan dia dimakan ikan besar. 3 hari dia ada di sana. Dan sekali lagi Yunus seorang tokoh yang istimewa. Karena tanda Yunus disebutkan dalam perjanjian baru. 3 hari di dalam kegelapan, di dalam perut ikan itu. Sebagai tanda, lagi tanda Yunus. Tanda Tuhan. Dari hari Jumat sampai dengan hari Sabtu itu ada di dalam kegelapan. Inilah tanda Yunus, seorang yang istimewa yang menjadi salah satu tokoh Alkitab. Nah, bagian yang sedang kita renungkan ada di Yunus pasal 3. Setelah dia dimakan ikan, ada di perut ikan, dia dimuntahkan dan kemudian dia kembali sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Dia pergi ke Niniwe. Tapi ingat, sebetulnya dia tidak mau ke Niniwe. Tapi kemudian pasal 3 menunjukkan, makanya di awal dikatakan, datanglah perintah Tuhan yang kedua. Jadi Yunus sudah berbalik dari keinginannya, dan kemudian kembali kepada menurut Tuhan, dan dia memberitakan bahwasanya Niniwe, kota yang besar itu, akan diluluh lantakkan oleh Tuhan. Nah, memang kalau kita melihat dan membaca kitab Ayub, kata besar ini berulang kali disebutkan, dan itu sesuatu yang penting, menunjuk pada ikan besar. Kemudian sekarang kota besar. Jadi ada sesuatu yang penting, ada ikan besar, ada kota besar. Allah mengasihi Niniwe, meskipun kota itu penduduknya jauh daripada Tuhan. Jadi Yunus berangkat ke Niniwe, memberitakan akan pesan Tuhan, bahwasanya dia akan diluluh lantakkan. Seluruh kota yang besar itu akan diluluh lantakkan. Dari sini kita bisa menangkap bahwasanya Tuhan itu memperhatikan dan mengasihi siapapun manusia. Tuhan memperhatikan dan mengasihi sehingga Tuhan mengutus Yunus untuk berangkat ke Niniwe. Yang diutus ogah-ogahan, tapi akhirnya mau juga. Perhatikan ayat-ayat yang ada di Yunus pasal yang ketiga. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kemudian bersiaplah Yunus ayat ketiga. Tetapi dalam terjemahan aslinya adalah bangunlah juga Yunus. Bukan bersiaplah, tapi bangunlah. Jadi sebenarnya itu 2 kata yang sama. Dia bangun ke sana dan dia berangkat. Tapi kalau kita melihat pasal yang keempat, setelah Niniwe itu bertobat, Yunus itu seperti kecewa Tuhan. Saya tuh tahu apapun yang kamu kehendaki pasti terjadi. Kenapa kamu ngutus aku? Jadi seolah saya mendapat gambaran pasal ketiga itu ketika Yunus memberitakan Injil kepada orang Niniwe itu seperti ogah-ogahan. Mungkin dia berkata kepada orang Niniwe, hati-hati loh, 40 hari lagi Tuhan akan melantakkan. Ya sudah, percaya apa enggak bukan urusan Yunus gitu. Yang penting Yunus menyampaikan. Nah, kalau kita lihat gambar slide ini, Yunus digambarkan dia sedang berada di satu tempat yang lebih tinggi daripada orang lain. Dia seperti sedang memberitakan. Ya, gambarnya seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya dia sedang memberitakan kabar penting bagi Niniwe. Niniwe akan dihancurkan. Tapi mungkin hatinya belum sepenuhnya tunduk pada Tuhan. Mungkin masih ogah-ogahan. Baru di pasal keempat dia menceritakan. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Tuhan mengasihi negeri yang besar, kota yang besar, dan penduduk yang juga jumlahnya besar. 120.000. Dikatakan di Alkitab mencatat 120.000 orang. Penduduk yang besar. Niniwe yang besar. Dan Tuhan mengasihi mereka. Mari kita lihat bagian pertama
yaitu berhenti. Tema kita berhenti dan berbalik. Berhenti. Bapak Ibu sekalian, satu gambaran yang sederhana ketika kita salah arah untuk kita sedang naik mobil atau naik motor, tentu kita tidak bisa langsung berbalik. Kita berhenti dulu dan kemudian kita membalik arah kita. Nah, proses berhenti inilah yang juga terjadi di Niniwe itu. Ketika Yunus memberitakan kabar Niniwe akan dihukum, mereka mendengar. Alkitab hanya mencatat mereka mendengar. Tapi perhatikan, kata mendengar ini, mereka mendengar dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam pasal 4 bagian yang terakhir, mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itu satu gambaran di mana mereka itu tidak bisa membedakan kejahatan dan kebaikan. Bagi mereka yang sudah biasa melakukan dosa, akhirnya akan berujung pada satu kebiasaan biasa saja. Tidak ada yang berdosa, semuanya biasa karena dilakukan terus-menerus. Perhatikan Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus, mendengar seruan Yunus, mereka sungguh-sungguh memperhatikan. Dan mereka mengubah apa yang selama menjadi pandangan mereka. Apa yang menjadi perilaku mereka. Setelah mendengar seruan daripada Yunus, mereka mencoba memperhatikan diri mereka masing-masing. Ternyata benar. Bahwasanya apa yang dilakukan mereka itu adalah kejahatan, adalah dosa. Dan Tuhan tidak suka kepada apa yang dilakukan mereka. Tapi bukan hanya rakyat yang mendengar hal itu. Termasuk juga sini disebut berita itu sampai kepada raja. Dan apa yang dilakukan oleh raja? Perhatikan ayat-ayat yang ada. Raja itu dia menanggalkan jubahnya. Apa yang menjadi jabatannya ditinggalkannya. Dia tidak terlalu penting dengan jubah itu. Tapi ketika mendengar Niniwe akan diluluhlantakkan, dia menanggalkan jubahnya. Dan kemudian dia memakai atau menyelubungkan kain kabung tanda duka dia. Dan yang ketiga, langkah ketiga dia ada duduk di abu. Dia tanggalkan jubahnya yang kebesaran itu, dia pakai kain kabung dan dia duduk di atas abu. Nah, mungkin pada masa kini kita bingung kenapa sih harus demikian. Jubahnya dilepas, kemudian pakai kain kabung dan duduk di atas abu. Jadi dua bagian yang terakhir ini menunjukkan seseorang yang sedang berduka atau bertobat. Berduka atau bertobat. Tandanya dia mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Tapi jauh sebelum Yunus, ya Alkitab juga menyebutkan ada tokoh yang lain, yaitu Ayub. Dia juga memakai abu ini sebagai tanda perkabungan, tanda kedukaannya. Bahkan dalam tradisi-tradisi di Alkitab memberi abu di atas kepala itu juga sebagai tanda duka dan pertobatan. Hari ini sesuatu yang mungkin tidak biasa bagi kita semua. Termasuk juga saya. Ini pertama kali saya mengikuti ibadah
Rabu Abu. Dan pertama kali juga memimpin ibadah Rabu Abu. Sesuatu yang asing buat kita. Tetapi sekali lagi, posisi gereja kita tidak ada larangan. Mau ibadah Rabu Abu boleh, tidak pun boleh. Karena memang tidak ada di kalender gerejawi kita. Nah, tergantung gereja masing-masing. Dan di beberapa GKMI juga sudah melakukan ibadah Rabu Abu. Jadi kita tidak bisa memaksa, kamu kok enggak ibadah Rabu Abu? Atau mungkin kita ditanya, kenapa kamu melakukan? Itu tidak menjadi masalah, tidak ada soal teologis bagi GKMI, mau menyerahkan boleh, tidak pun juga boleh. Nah ini sekali lagi, sesuatu yang pertama bagi saya dan menarik. Ketika melihat dan membaca lebih lanjut mendalami tentang Rabu Abu. Rabu Abunya lah tanda perkabungan, tanda pertobatan. Sejak hari Rabu Abu ini kita memasuki masa sengsara. Dan nanti ujungnya adalah kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. 40 hari sebelum kita merayakan masa Paskah, kecuali hari Minggu tidak dihitung, 40 hari itu. Inilah disebut dengan Rabu Abu. Kita memulai masa Prapaskah ini dengan Rabu Abu ini. Kenapa harus pakai abu ditandai dengan Rabu Abu? Karena kita sedang berduka. Kayak tanda duka. Tuhan 40 hari lagi kecuali hari Minggu akan mati. Tapi di balik itu yang penting, bagaimana kita punya sikap pertobatan yang benar kepada Tuhan. Kalau kita di gereja, mungkin hanya 2 kali orang Kristen, disebut orang Kristen datang ke gereja, itu bisa disebut orang Kristen dan gereja. 1 Natal, 2 Paskah. Dan seringkali yang diingat-ingat aja 2 aja. Kapan Natal dan kapan Paskah dan mereka datang. Selebihnya mereka kosong. Dan mereka menghargai itu mereka itu Kristen. Tapi sekali lagi dengan adanya Rabu Abu ini kita diingatkan. Bukan soal kedatangan kita, kehadiran kita pada waktu Jumat Agung maupun Paskah. Tapi adakah rasa duka kita? Adakah pertobatan kita? Dan hal ini dikatakan tanda pertobatan kita. Sekali lagi ini tanda. Rabu Abu, kalau diselenggarakan sungguhan, ketika di gereja, pemimpin gereja memberikan tanda di dahi atau menaburkan abu di atas kepala. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih studi di Malang, kemudian kami berkesempatan libur Natal dan Tahun Baru, dan kami manfaatkan untuk pergi keluar kota dari kota Malang, dan kami beribadah di GKMI. Pada waktu itu pas kami beribadah, pas ada perayaan Natal. Dan pada hari itu sangat unik perayaan Natal gitu ya. Ketika ada perayaan Natal, kemudian ada persembahan. Setelah persembahan, orang diminta untuk maju. Dan kemudian para pemimpin atau para pendeta itu memberikan tanda di dahi itu dengan minyak. Saya bingung. Saya nggak terbiasa dengan seperti itu. Maka saya dan keluarga tidak maju. Kami duduk aja di kursi dan kami tidak maju. Karena buat saya asing. Ini kok seperti ini ya, tapi ya oke kita ikuti perayaan Natalnya. Tapi ketika sampai pada hari ini perayaan Rabu Abu, ini beda dengan Natal ya. Rabu Abu sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda perkabungan.
semakin melihat ke dalam, saya merasakan saya perlu untuk masuk ke bagian itu. Bagaimana 40 hari ke depan, 40 hari ke depan, kita berhenti di dalam segala aktivitas kita, dan kita melakukan segala yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah Rabu Abu yang juga dilakukan tanda-tanda perkabungan oleh Raja. Dan yang kedua, setelah berhenti, yaitu berbalik. Menarik Bapak Ibu sekalian, ketika firman Tuhan mengatakan mereka percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Perhatikan kehidupan dosa mereka yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri. Ini baik, ini jahat. Mereka tidak bisa membedakan. Tetapi dikatakan bahwasanya mereka percaya kepada Allah. Bagaimana mungkin hanya sebuah seruan yang mungkin tidak terlalu niat, tidak terlalu sungguh-sungguh, tetapi mereka menangkapnya dengan segenap hati dan mereka percaya kepada Allah. Wow, ini sesuatu sekali. Kalau gereja-gereja sering mengadakan KKR, kebaktian, kebangunan rohani, biasanya pengkhotbahnya berapi-api. Bertobatlah kamu. Segala sesuatu yang seperti itu. Dan ketika orang mendengar, ada yang mengajukan diri percaya pada Tuhan dan ada yang tidak meresponnya buat sebuah KKR besar. Tetapi saya sedikit meyakini Yunus tidak melakukan KKR seperti itu. Kalau kita membaca pasal yang keempat, dia kan, Tuhan, saya udah tahu, Tuhan itu pasti bisa menyelamatkan, udah enggak perlu saya. Dia seperti enggak niat dari awalnya, enggak mau, kemudian yang keempat, pasal keempat enggak niat. Ini KKR yang paling lemah menurut saya. Cuma beritakan aja, 40 hari lagi, Niniwe akan diluntakkan. Tapi disitulah kuasa Tuhan bekerja. KKR yang tidak berapi-api. KKR yang lemah. Menurut saya lemah. Singkat saja. Tetapi membawa perubahan besar bagi orang Niniwe. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita mencoba membayangkan orang-orang yang ada di Niniwe. Hanya mendengar 40 hari lagi Niniwe akan diluntakkan. Bisa percaya? Susah bukan? Hei, sekarang ada orang datang. Hei, 40 hari lagi Jakarta akan diluntakkan. Kita percaya? Maka mungkin bisa ketawa. Bagaimana bisa? Maka orang-orang yang mengatakan ini akan ada segala bencana di Jakarta, kita pun juga meragukan, bukan? Apakah benar seperti itu ramalan-ramalan? Atau orang yang menunjukkan dirinya dia itu nabi, dia bisa meramalkan segala sesuatu. Oh nanti Jakarta akan dilanda besar, ini yang mengatakan dirinya nabi dan itu juga mungkin orang itu menyebut dirinya Kristen. Kita percaya? Belum tentu kita percaya. Saya pun juga tidak percaya. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, penduduk Niniwe percaya kepada Allah. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tetapi ini sungguh terjadi. Dan mungkin ini adalah pertobatan besar dari KKR singkat yang tidak niat. Pertobatan besar terjadi di sana. Seluruh Niniwe percaya kepada Allah. Hanya kalimat yang singkat. Kalimat yang tidak berapi-api, yang lemah. Tetapi membawa pertobatan yang besar. Wow. Inilah berbalik dari dosa-dosa mereka. Mereka diingatkan dan mereka percaya pada Allah. Tapi bukan hanya percaya pada Allah. Mereka berpuasa 40 hari. Bukan hanya mereka saja. Bahkan disebut binatang-binatang pun juga disuruh puasa. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Yunus, tanda Yunus disebut di Perjanjian Baru, juga menjadi
bagi kita melihat Tuhan itu ada di dalam kematian sampai dengan kebangkitan 3 hari itu. Mungkin 40 hari ini juga menjadi tanda di mana Tuhan juga berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi sekali lagi tidak, itu bukan tanda. Tapi mungkin kita bisa mengaitkannya 40 hari kok sama ya. Yaitu kurang begitu signifikan di dalam pemikiran kita atau teologis tidak terlalu penting. Tetapi 40 hari itu mereka berpuasa, termasuk binatang-binatang. Wow. Buat saya itu sangat istimewa. Luar biasa. Karya Tuhan atas Niniwe. Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu akhirnya Niniwe tidak jadi dihukum. Dan bahasanya adalah Tuhan itu menyesal, begitu bahasanya menyesal. Tapi ini bahasa manusia, artinya adalah sesungguhnya Tuhan senang. Tuhan itu senang kalau Niniwe itu bertobat dan Tuhan tidak menghukumnya. Ya, ini bahasa manusia. Apakah Tuhan menyesal? Ya, ini sekali lagi kaitannya dengan teologi. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah menyesal. Kalau Tuhan menyesal, dia mengkoreksi segala yang direncanakannya, dia bukan Tuhan, bukan. Tapi ini bahasa manusia, bahasa yang dituliskan oleh manusia. Tapi artinya adalah Tuhan tidak pernah menyesal, tapi Tuhan justru bersukacita ketika Niniwe tidak jadi dihukum. Nah, jemaat sekalian dikasih Tuhan, Rabu-Abu. Mungkin kita menganggap ada bau-bau mistis di sana. Saya pun juga tidak mengatakan tidak. Bisa juga. Tapi kembali kepada posisi kita. Kalau kita menonjolkan kemistisan dari Rabu-Abu, mungkin kita terjebak dan kita tidak ada pertobatan di sana. Yang kita maksudkan dengan ibadah di sini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh ada dalam kedukaan, perkabungan, dan juga pertobatan. Nanti pertobatan juga kita akan koreksi lagi begitu ya. Tapi artinya kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ke depan, setiap 40 hari kita merenungkan banyak hal. Supaya kita sungguh-sungguh ada di track yang benar. Kalau kita orang Menonet, tiap minggu mengatakan dalam komitmen kemuridan, yang ingin meneladani Kristus, setiap hari gitu kan. Tidak ada orang yang bisa sungguh-sungguh mengenal Kristus kalau dia tidak mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Nah, 40 hari ini anggaplah kita jadi satu hal yang lebih tekad kita. Maukah kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh 40 hari ini? 40 hari ini. Saya tidak menghilangkan kata puasa. Tapi saya lebih suka dengan kata berpantang. Meskipun dalam prakteknya kita bisa berpuasa. Nah, seperti ini perbedaannya. Kalau puasa, kita tidak makan, atau kita mengurangi makan, atau kita intensitas makan dikurangi. Itu puasa, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita berpantang, itu berbeda dengan berpuasa. Berpuasa kita lebih kepada fisik kita. Tapi berpantang adalah apa yang kita sukai, kita tidak lakukan. Pada satu kali saya berjumpa dengan teman saya. Dia juga melakukan hal 40 hari berpuasa. Tetapi pada waktu itu, dia mengambil keputusan, saya tidak mau berpuasa. Saya mengatakan, kalau puasa itu biasa. Coba kita cari yang lebih istimewa lagi. Ayo kita berpantang. Berpantang apa? Apa yang kita suka. Dan teman saya, karena dia suka kopi, dia ngambil pantang, tidak ngopi.
40 hari kecuali hari Minggu. Kalau ini kan 40 hari kecuali hari Minggu. Kalau dia itu terus 40 hari. Dan dia buktikan 40 hari dia tidak minum kopi. Kalau puasa, ya dia bisa berhenti makan. Tapi kalau tidak minum kopi, wah itu sesuatu yang berat bagi dia. Maka pantangan itu bisa menjadi lebih berat daripada sekedar berpuasa. Ada teman yang lain lagi, 40 hari, saya mau tidak merokok 40 hari. Dan dilakukan, berhasil. Teman saya 40 hari tidak ngopi. Dan kemudian setelahnya, dia pengen ngopi itu terlalu berat juga buat dia. Ada orang bikin kopi, dia bau kopi itu dia sampai muntah, muak gitu, dan dia sampai muntah. Tidak bisa bau kopi. Dari 40 hari berpantang, kemudian bau kopi dia sampai muntah. Wow, tidak ringan bukan? Tidak menjadi lebih ringan ketika berpantang. Maka saya mengajak jemaat sekalian, di dalam kesungguhan kita berhenti dan berbalik ini. Inilah masa 40 hari untuk kita bisa merasakan berhenti dan berbalik. Ada bagian-bagian di dalam diri kita untuk kita mencoba 40 hari ini. Tentunya kita puasa, doa, pasti. Dan kemudian bagian yang kedua bisa lakukan adalah berpantang. Dan yang ketiga, kita juga mengarahkan diri kita untuk berbagi. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, itu hukum yang terutama dan pertama. Tetapi hukum yang tidak kalah dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia. Dan kita orang-orang Menonet, kita menghidupi bagian ini sungguh-sungguh. Sehingga ketika Rabu Abu dimulai, sekali lagi jangan terjebak dengan mistisnya. Tapi apa yang harus kita lakukan ke depan? Doa, pantang, dan berbagi. Itulah yang coba kita pikirkan dan rancangkan bersama. Saya mencoba membuat satu rancangan sederhana sampai dengan hari Minggu nanti. Nah, Bapak Ibu bisa mengikutinya atau membuat hal yang lain. Silakan, tidak harus mengikuti seperti yang saya buat di bagian ini. Nah, saya akan coba membacakan. Itu saya kasih judul GKMI Pengharapan 40 hari. Doa, pantang, dan berbagi. Rabu tanggal 17 Februari, menyadari kefanaan diri dan bersyukur untuk hidup yang Tuhan percayakan hari ini. Kita mulai sejak hari ini. Kemudian besok kita berdoa untuk tenaga medis, meskipun kita juga tiap-tiap hari kita berdoa. Tetapi secara khusus kita berdoa. Kemudian hari Jumat kita mencoba berbagi makanan. Terserah kepada siapapun. Berbagi satu orang pun kita sudah berbagi. Tapi kita melatih diri untuk berbagi. Kemudian Sabtu berbagi masker dan atau sanitizer kepada orang lain. Silakan. Dan kita berbagi pada sama kita. Kemudian hari Minggu kita ibadah online. Minggu sengsara pertama. Sesuatu bukanlah yang nampak oleh penginjil Yohanes Setiawan. Nah, kita ngikuti. Jadi hari Minggu kita free. Tapi di lain hari Minggu nanti tepat 40 hari. Kita belajar untuk berdoa, pantang, dan berbagi. Kenapa hari Minggu kita tidak berpuasa? Karena hari Minggu adalah hari kemenangan kita. Di mana kita beribadah. Orang yang berpuasa, kemenangan, orang yang menang tidak perlu berpuasa. Nah, kita bebaskan dari Minggu. Tapi kita fokuskan ibadah kita. Nah, ini satu sketch yang saya coba buat. Jemaat boleh mengikuti, tidak pun tidak masalah. Tetapi usahakan. Mulai hari ini. Bikin di rumah sendiri. Saya mau apa silakan. Saya mau mendoakan siapa. Saya mau berbagi apa. Misalnya berbagi kepada gereja yang lain. Kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Silakan. Silakan. Tidak perlu kita koordinir. Tapi silakan membuat sendiri. Dan nanti setelah kita tiba di Jumat Agung ataupun di Paskah, kita akan merasakan sungguh-sungguh makna dimulainya masa Prapaskah ini.
yaitu Rabu Abu. Dimulai hari ini, 40 hari kemudian, selain hari Minggu, kita akan nikmati bersama. Dan kita tidak perlu menunjukkan, kalau kita pakai abu sendiri, kita pergi-pergi, tanda loh, saya berpuasa. Enggak perlu. Tanda itu ada di hati kita. Tanda itu ada di dalam diri kita. Dan mari, jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk melakukan hal ini. Tahun depan, apakah kita akan bersama-sama beribadah Rabu Abu? Belum tentu juga. Diadakan atau tidak? Tidak ada masalah. Nanti majelis biar evaluasi. Jemaat juga berikan masukan-masukan. Tetapi setidaknya, dengan Rabu Abu, bagi saya, kita diingatkan untuk kita melakukan sesuatu. 3 hal saja. Doa, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Dan kemudian kita berpantang, kita mengalahkan keegoisan kita. Apa yang kita suka, kita tidak lakukan. Dan yang ketiga, kita merhatikan sesama kita. Kiranya kita dimampukan Tuhan memasuki masa Prapaskah ini. Berhenti dan berbalik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Kami mendapat kesempatan beribadah Rabu Abu ini, Tuhan. Bukan tanda yang kami perlukan. Tetapi kesungguhan hati untuk kami sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan. Kami ingin dikuasai oleh Tuhan. Kami ingin lebih dekat pada Tuhan. Dan merasakan penderitaan Tuhan. Ketika Tuhan mati di kayu salib. Menebus kami orang berdosa. Dan kiranya ini menjadi sesuatu yang baik bagi kami semua. Untuk kami menjalani hidup yang lebih baik lagi. Kami muak dengan dosa. Kami jijik dengan dosa. Dan kami ingin sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan. Sepanjang 40 hari ke depan. Kami belajar melepas ego kami. Apa yang kami suka dan ternyata itu mengikat kami. Kami ingin belajar untuk kami tidak melakukan sepanjang 40 hari ini. Dan kami juga mau belajar berbagi pada sesama kami. Dan ya bukti iman kami. Tuhan mampukan kami. Malam hari ini. Di sesuatu yang baik bagi kami. Untuk kami boleh memutuskan. Ada dedikasi, rededikasi bagi setiap kami. Berkomitmen sepanjang 40 hari ke depan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk sebentar mengambil sikap doa. Berdoa pada Tuhan. Renungkan, pikirkan, rededikasi apa yang akan saudara ambil. Silakan ambil waktu sebentar. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Ya Tuhan, ini mungkin waktu terlalu singkat bagi setiap kami. Untuk kami boleh memutuskan akan pantangan kami. Tetapi sungguhnya kami mengerti
Apa menjadi kesukaan kami yang tidak bisa kami lepaskan di dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mulai belajar untuk melepaskan yang menjadi kesukaan kami dan tanpa sadar itu mengikat kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar 40 hari ke depan kami benar-benar berhenti dan berbalik kepada Engkau. Berkati jemaat-jemaat-Mu di kami pengharapan ya Tuhan. Dan melalui dimulai hari ini dan sampai dengan nanti kami Paskah, kami merayakan Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin firman itu terdengar lemah, tapi kuasanya merubah setiap kami. Hati kami yang keras, Engkau mampu lembutkan. Hati kami yang bengkok, Tuhan luruskan. Terima kasih Tuhan. Tolong, pimpin, dan berkati kami. 40 hari ke depan. Kami ingin belajar. Ada di dalam masa perkabungan dan pertobatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Antonia. Silakan Antonia. Terima kasih Pak Edi yang telah membawakan firman hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan Pak Edi selanjutnya. Untuk menutup ibadah hari Rabu Abu ini, kita akan mengangkat pujian El Shaddai.
komitmen pemuridan dan doa pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh Pendeta EDSS. Kami persilakan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan jemaat mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.